Penyihir jenius. Bab 86. Pangkalan itu sepi. Atil berjalan pelan di jalan berbatu, senyum mengembang di bibirnya. Baru saja, dia akhirnya berhasil melakukan mantra pemulihan. Ini juga merupakan mantra cincin nol kedua yang dikuasainya. Setelah aku menyelesaikan tugas selanjutnya merawat tanaman ajaib, aku akan memiliki poin kontribusi yang cukup untuk ditukar dengan buku lain tentang model mantra cincin nol. Apa yang harus saya pelajari untuk mantra ketiga? Sementara Atil merenung, dia berjalan menuju taman tanaman ajaib. Bahkan sebelum ia sampai di pintu, ia mendengar suara nyanyian riang dan ringan dari dalam, kadang-kadang disertai suara tawa merdu yang merdu. Atil tanpa sadar tertular kegembiraan dalam tawa itu, dan senyumnya semakin dalam. Saat memasuki taman tanaman ajaib, Anda akan disambut oleh sekelompok sosok kecil yang duduk di atas bunga-bunga sambil bernyanyi riang. Masing-masing dari mereka tingginya kurang dari 10 cm, mengenakan pakaian yang ditenun dari daun, bersayap seperti kelopak, dan memiliki warna kulit yang mirip dengan berbagai bunga, mulai dari putih ke abu-abuan hingga merah terang atau kuning. Mereka tidak memiliki rambut di kepala, yang digantikan oleh berbagai kelopak bunga. Dia tampak seperti peri kecil dari dongeng. Faktanya, figur-figur kecil ini juga termasuk dalam kategori makhluk ultra miniatur. Mereka adalah roh bunga. Itu adalah makhluk aneh yang dipanggil dari dunia lain oleh Yang Mulia Sunan. Mereka sangat pandai merawat tanaman dan dapat mendorong pertumbuhan tanaman ajaib. Satu-satunya kekurangannya adalah mereka sedikit nakal. Dia, Sherman, dan Cory sering dikerjai oleh makhluk-makhluk kecil ini saat bekerja di taman tanaman ajaib. Meskipun begitu, Atil tetap menyukai makhluk kecil ini. Lagi pula, mereka memang lucu. Begitu melihat Atil, para peri bunga pun langsung terbang sambil bersorak kegirangan. Atil bermain dengan peri bunga sebentar, tersenyum sebelum mengucapkan selamat tinggal dan masuk ke dalam. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan makhluk humanoid yang tampak seperti peri perempuan, tetapi kulitnya menyerupai kulit pohon dan rambutnya seperti daun. Selamat pagi, Bu Madeline. Atil segera berhenti dan menyapa mereka. Orang di depan saya juga dipanggil dari dunia lain oleh Tuan Sunan. Konon, beliau adalah putra hutan dan bertanggung jawab menjaga taman tanaman ajaib. Madeline mengangguk sedikit pada Atil, lalu melanjutkan patrolinya. Atil tidak keberatan. Dia tahu bahwa Bu Madeline agak pendiam. Selama 2 tahun di pangkalan itu, Atil sudah terbiasa menemukan makhluk asing baru dari waktu ke waktu. Setibanya di area penanaman bunga bulan perak, Atil langsung melihat Sherman tengah menyiram bunga. Sherman, panggil gadis itu. Sherman berbalik, melihat itu Atil, tersenyum, dan segera meletakkan botol air dan berlari. Artiri, apa yang membawamu ke sini? Atil memutar matanya tanpa daya dan berkata, apakah kamu begitu sibuk sampai lupa apa yang guru perintahkan untuk kita lakukan? Sherman menepuk dahinya, segera mengingat, lalu tertawa canggung. Saya ingat sekarang, hari ini, bukan. Ujian kualifikasi penyihir besar-besaran berakhir 5 hari lalu. Berbeda dengan dulu, pangkalan itu sekarang sudah dilengkapi sepenuhnya, dan rekrutan baru yang lulus ujian tidak perlu lagi belajar di rumah bangsawan. Mereka dapat langsung pindah ke pangkalan itu. Guru itu terlalu sibuk untuk meluangkan waktu, jadi ia memerintahkan mereka bertiga untuk menunjukkan pangkalan itu kepada para rekrutan baru dan menjelaskan tindakan pencegahannya. Sherman sibuk dengan tugasnya beberapa hari terakhir ini dan hampir melupakannya sejenak. Di mana Cory? Dia sudah melewati gerbang pangkalan. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Keduanya berjalan keluar dari kebun tanaman berdampingan, sambil membicarakan ujian tersebut sepanjang jalan. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan lulus ujian kali ini. Ini jelas lebih dari apa yang kita miliki saat itu. Itu benar. Dibandingkan dengan 2 tahun lalu, wilayah Shining Territory telah meluas lebih dari 4 atau 5 kali lipat, dan populasinya juga meningkat drastis. Dengan basis populasi yang besar, jumlah anak usia sekolah yang memenuhi syarat secara alami akan meningkat juga. Lagi pula, karena ini adalah ujian pertama, jumlah pesertanya pasti sangat besar. Tahun ini, pangkalan itu mungkin memiliki lebih dari 10 orang pemagang. Pikiran bahwa ia akan segera menjadi senior membuat Sherman merasa gembira tak terkira. Pangkalan itu sekarang terlalu sepi. Ia berharap ada lebih banyak orang yang bisa meramaikan suasana, sehingga lebih banyak orang bisa bertukar ide dan saling belajar di masa mendatang. Dia tidak khawatir bahwa memiliki terlalu banyak pekerja magang akan mengurangi sumber daya. Menurut Ibu Glee, sumber daya di gudang lebih dari cukup untuk memasok puluhan pekerja magang. Kudengar kamu baru-baru ini mulai membuat ramuan. Bagaimana kabarnya? Tanya Atil tiba-tiba. Sherman menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum kecut, rasanya sulit sekali. Aku gagal 10 kali dengan ramuan brute force. Semua bahan yang kusimpan susah payah bulan ini terbuang sia-sia. Untuk mengurangi kesulitan, Sherman sengaja memilih ramuan brute force, yang relatif cocok untuk pemula, alih-alih ramuan laser aktif atau ramuan laser Dragon Blood yang lebih sulit. Namun, hasil percobaan pertamanya tetap buruk. Tidak apa-apa. Kata guru, awalnya memang sulit, tapi nanti juga akan jauh lebih baik kalau sudah terbiasa, Atil menghiburnya. Sherman mengangguk, tetapi mendesah dalam hati. Tidak semudah itu. Tidak seperti Cory dan Artil, dia berasal dari keluarga kaya dan dapat membeli bahan dengan uang dari keluarganya bahkan tanpa menyumbangkan poin.
Dia memberikan semua koin emas yang dimilikinya kepada Roger tua, dan bahan-bahan yang digunakannya semuanya ditukar dengan poin kontribusi. Kegagalan membuat ramuan kali ini dan bahan-bahan yang terbuang membuat hatinya berdarah. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Cory akhir-akhir ini? Tanya Sherman. Dia sudah lama tidak bertemu Cory. Meski mereka bertiga tinggal di pangkalan, mereka tidak sering bertemu karena sibuk bermeditasi dan belajar. Artier berkata, Cory baru-baru ini belajar cara menyempurnakan Black Rock Leopard, tetapi tampaknya hasilnya tidak terlalu bagus. Membuat boneka memang cukup sulit. Sherman mengangguk setuju. Ia juga mencoba menyempurnakan Black Rock Leopard, tetapi semuanya gagal. Bakatnya dalam membuat boneka tidak sebesar bakatnya dalam membuat ramuan. Berpikir tentang penciptaan boneka, Xiamen merasakan sengatan emosi. Black Rock Leopard adalah boneka setingkat ksatria. 2 tahun yang lalu, para ksatria merupakan tokoh yang berkedudukan tinggi baginya, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan menciptakan boneka yang sebanding dengan seorang ksatria. Perubahan yang terjadi pada saya dalam 2 tahun terakhir sungguh luar biasa. Dan semua ini diberikan oleh guru. Memikirkan gurunya, Sherman tidak dapat menahan rasa terima kasihnya. Selama percakapan mereka, keduanya tiba di gerbang pangkalan dan melihat Cory menunggu di sana dari jauh. Dibandingkan dengan 2 tahun lalu, Cory yang berusia 15 tahun telah tumbuh jauh lebih tinggi, dengan perawakan ramping dan paras tampan, membuatnya menjadi tipe pemuda bangsawan yang sangat disukai para gadis. Seakan merasakan kedatangan seseorang, Cory menoleh dan melihat ke arahnya. Tatapannya sedikit berbinar saat melihat Atil, tetapi segera kembali tanpa ekspresi saat melihat Sherman. Sherman tak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Cory benar-benar melihatnya sebagai saingan. Sejak tertinggal dalam pengenalan metode meditasi cincin bintang dan dalam membangun cincin bintang pertama, harga diri Cory tampaknya telah terstimulasi, dan ia bekerja lebih keras untuk memupuknya, memperlihatkan bahwa ia bertekad untuk melampauinya. Meskipun Sherman tidak suka bersaing dengan orang lain, ia harus mengakui bahwa tindakan Cory memberinya banyak tekanan, yang membuatnya bekerja lebih keras dan membuat kemajuan besar dalam meditasi dan belajar. Belum lama ini, gurunya memuji dia dan Cory. Mungkin inilah keuntungan memiliki pesaing. Ketiganya hanya bertukar beberapa kata di gerbang ketika sekelompok sosok muncul di kejauhan. 12 anak laki-laki dan perempuan menunggangi Black Rock Leopard, dikawal oleh satu regu kavaleri Black Rock menuju pangkalan. Lord Brett masih memimpin tim. Kudengar Lord Brett telah dipromosikan menjadi Grand Knight kedua di Flash Territory setelah Lord, kata Atil dengan suara rendah. Dengan buah darah naga, akan ada semakin banyak ksatria hebat di wilayah ini di masa depan. Sherman menanggapi dengan suara rendah, tetapi tatapannya tertuju pada ke-12 anak laki-laki dan perempuan itu. Dilihat dari pakaian dan penampilan mereka, orang-orang ini termasuk anak-anak dari keluarga bangsawan dan anak-anak dari keluarga kelas menengah. Tetapi tidak ada anak seperti dia yang berasal dari latar belakang miskin atau petani. Pada akhirnya, literasi menjadi keterbatasan utama, yang secara efektif menghalangi jalan bagi petani miskin untuk menjadi murid penyihir. Sherman telah mempertimbangkan untuk mengubah hal ini, tetapi pendidikan universal melibatkan banyak aspek, dan bahkan seorang bangsawan akan merasa sulit untuk membuat perubahan, apalagi dirinya. Selamat pagi, tuan-tuan. Saat mendekat, Brett melompat dari Black Rock Leopard dan membungkuk kepada Sherman dan 2 orang lainnya. Meskipun dia sudah cukup umur untuk menjadi ayah dari 3 orang anak, dan juga seorang ksatria agung dan seorang bangsawan, dia masih memiliki rasa hormat yang cukup terhadap ketiga murid Sunan. Tuan Brett, sudah lama sekali. Sherman dan 2 orang lainnya segera membalas salam tersebut. Sekarang setelah aku mengantarkan orang itu, misiku selesai. Aku serahkan sisanya pada kalian bertiga. Brett meninggalkan orang-orang itu dan kemudian bergegas pergi bersama prajuritnya. Setelah melihat Brett pergi, Sherman dan 2 orang lainnya mengalihkan perhatian mereka kepada 12 pendatang baru. Halo, para senior. Ke-12 pengantin baru itu buru-buru membungkuk dan saling memberi salam, kegugupan dan pengendalian diri tampak jelas dalam sikap mereka. Setelah 2 tahun bermeditasi dan belajar, Sherman, Cory, dan Atil semuanya mengembangkan aura misterius dan mendalam, yang memberi mereka rasa kedalaman yang tak terpahami bagi orang biasa. Bahkan Sherman, yang berasal dari latar belakang miskin, kini telah mengalami transformasi total, dan setiap gerakannya memancarkan kompetensi dan ketegasan. Siapapun yang melihatnya pertama kali tidak akan pernah menduga bahwa dia adalah anak yang pemalu dan tidak percaya diri 2 tahun lalu. Berdiri di hadapan ketiga orang ini, bahkan para pemuda dan pemudi bangsawan merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan. Jangan gugup, kita teman sekelas mulai hari ini, kata Atil lembut. Senyum yang hangat dan lembut membuat pasangan pengantin baru itu sedikit rileks. Ayo pergi, sudah malam, kata Cory tenang. Ayo cepat selesaikan ini, aku harus kembali membuat boneka. Nada bicaranya yang agak tidak sabar membuat suasana yang baru saja rileks, kembali tegang. Atil menatap Cory sekilas sebelum memimpin para pendatang baru ke pangkalan. Pangkalannya sangat besar dan terbagi menjadi banyak area, tetapi semuanya mudah diidentifikasi. Sebagian besar area dapat diakses secara bebas, tetapi para peserta magang dilarang memasuki tempat-tempat seperti area kurungan dan pusat energi. Alarm sihir telah dipasang di sana, jadi berhati-hatilah untuk tidak menyentuhnya. Ah,
Itu golem tanah liat, yang bertugas melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Selain itu, ada golem batu, yang tugas utamanya menjaga dan berpatroli di markas. Selain kami para murid, ada juga nona Gri yang bertugas menjaga gudang, nona Medline yang bertugas menjaga kebun tanaman ajaib, dan para peri bunga yang membudidayakan tanaman ajaib. Mereka semua adalah pembantu yang dipanggil guru dari dunia lain. Sepanjang perjalanan, Atil dengan antusias memperkenalkan pangkalan tersebut kepada pasangan pengantin baru dan menjelaskan beberapa tindakan pencegahan. Sherman kadang-kadang menyela dengan satu atau dua kata. Kore tetap tanpa ekspresi dan diam sepanjang acara. Untungnya, pasangan pengantin baru itu tidak keberatan. Mata semua orang berbinar saat melihat pemandangan di sepanjang jalan, menemukan semuanya luar biasa unik. Melihat pasangan pengantin baru itu, Sherman tak dapat menahan perasaan terharu, seolah-olah ia melihat dirinya sendiri 2 tahun lalu. Penampilannya selama kunjungan pertamanya ke pangkalan itu mungkin serupa dengan penampilan para rekrutan baru saat ini. Dan Hidden Dragon dan Lady Amy. Naga tersembunyi adalah hewan peliharaan ajaib guru, seekor kadal naga kuat yang bisa menjadi tidak terlihat. Lord Amy adalah teman guru, dan asal-usulnya sangat misterius. Namun, dia tidak ada di pangkalan hari ini, kalau tidak, kemungkinan besar dia akan datang menemui Anda. Setelah berkeliling di sebagian besar area, Atil memimpin anak buahnya ke gudang. Gri sedang duduk di depan pintu gudang sambil memainkan biola, dan alunan musik yang merdu memberikan orang-orang rasa damai dan tenang. Atil memberi isyarat kepada pendatang baru itu untuk berhenti dan dengan sabar menunggu Greta selesai memainkan karyanya dan meletakkan biolanya sebelum melangkah maju dan berkata, "Nona Greta, saya membawa pendatang baru ini ke sini. Ada beberapa pendatang baru tahun ini." Gli tersenyum dan melirik ke arah pengantin baru itu, lalu menunjuk ke arah buku-buku yang diletakkan di atas meja di samping. "Ini adalah barang-barang yang diminta Yang Mulia Sunan untuk saya berikan kepada para pendatang baru, termasuk metode meditasi cincin bintang dan beberapa buku dasar. Silakan ambil." Atil mengucapkan terima kasih dan mengambil barang-barang itu untuk dibagikan kepada para pendatang baru. Ngomong-ngomong, ada orang yang agak sulit dihadapi baru-baru ini tiba di tempat penahanan. Tuan Sunan meminta saya untuk memberitahu Anda agar berusaha menjauh dari tempat penahanan di masa mendatang, tambah Gli. Orang yang sulit bergaul. Sherman, Atil, dan Cory bertukar pandang bingung. Jelas, orang sulit yang disebutkan Gri adalah pembantu lain yang dipanggil guru dari dunia lain. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi dengan orang lain hingga membuat Gli yang baik hati berkata bahwa mereka sulit bergaul. Meski penasaran, mereka bertiga selalu mematuhi gurunya, jadi mereka langsung setuju. Setelah meninggalkan gudang, rombongan menuju ke ruang tamu, di mana pasangan pengantin baru dapat memilih kamar mereka. Wow! Tepat pada saat itu, alarm yang memekakkan telinga tiba-tiba berbunyi di telinga semua orang. Ekspresi Sherman, Atil, dan Cory berubah sekaligus. Seseorang telah memicu alarm ajaib. Itu datang dari arah gerbang utama, ayo kita periksa. Tetaplah di sini dan jangan berkeliaran. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada para pendatang baru, Sherman dan 2 orang lainnya bergegas menuju gerbang pangkalan. Dari kejauhan, mereka dapat melihat sekelompok golem batu mengelilingi gerbang pangkalan. Saat mereka mendekat, mereka menemukan bahwa golem batu telah mengepung para penyusup. Tanpa diduga, hanya ada satu orang di sisi lain. Pria itu terbungkus jubah panjang dan tebal, hanya memperlihatkan wajah pucat dan kaku. Ia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memancarkan aura muram. Melihat wajah itu, Siemen dan 2 orang lainnya entah kenapa merinding dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Tatapan pria itu menyapu Sherman dan 2 orang lainnya. 3 murid penyihir muda tingkat pertama. Menariknya, tidak banyak orang yang bersedia menerima siswa akhir-akhir ini. Suara pria itu serak dan tidak menyenangkan, seperti amplas. Yang lebih mengejutkan Sherman dan yang lainnya adalah bahwa suara itu datang dari bawah jubah pria itu, dan mulutnya tidak bergerak sama sekali. Angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Sherman dan 2 orang lainnya merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat, hanya untuk mendapati bahwa Sunan telah muncul di samping mereka di suatu titik. Guru. Ketiga murid muda itu segera membungkuk. Sunan melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua kembali, aku akan mengurus semuanya di sini." Bab 87. Meskipun mereka bertiga sangat penasaran dengan niat pria itu, mereka tidak berani menentang guru mereka. Mereka menjawab serempak dan berbalik untuk berjalan masuk ke dalam markas. Setelah ketiga sosok itu menghilang di pintu masuk pangkalan, Sunan mengamati mereka beberapa kali dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kalian sudah di sini, jangan sembunyikan warna asli kalian." Tawa lembut yang aneh terdengar dari balik jubah panjang pria itu. Segera setelah itu, ia mengangkat jubahnya, memperlihatkan tubuh kurusnya di balik jubah itu, yang hanya mengenakan celana panjang compang camping. Tubuh bagian atasnya terbuka sepenuhnya, kulitnya pucat, dan tulang rusuknya terlihat jelas. Ia tampak seperti pasien yang telah menderita penyakit selama bertahun-tahun. Namun, yang lebih mengerikan adalah kehadiran wajah manusia yang terlihat jelas di permukaan perutnya. Mata, hidung, dan mulut menyatu sempurna dengan perut, seolah-olah selalu ada di sana. "Senang bertemu dengan Anda, Yang Mulia Sunan." Wajah itu perlahan membuka mulutnya, dan wajahnya tampak agak menakutkan. "Nama saya Herb Gilman."
Maaf bertemu Anda seperti ini, tapi sebagai sesama mahasiswa penyihir, saya rasa Anda bisa mengerti. Ini tindakan pencegahan yang perlu, kan? Jiangsu Selatan tidak berkomentar. Saat dia melihat lelaki di depannya, dia merasakan aura kuat orang mati terpancar darinya. Jelaslah bahwa orang itu sudah meninggal, dan apa yang berdiri di sana sekarang hanyalah boneka yang dikendalikan. Murid penyihir di belakangnya jelas menyadari risiko bepergian sendirian ke benteng murid penyihir lain, itulah sebabnya ia memilih metode pertemuan ini. Melihat Sunan tetap tidak tergerak, Hebu pun tidak peduli, dan senyum tipis muncul di wajahnya, tetapi dalam situasi ini, senyum itu tampak sangat aneh dan menakutkan. Saya datang atas nama Markis Jinyan untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Saya harap Anda berhenti ikut campur dalam perang antara aliansi Batu Emas dan Wilayah Bersinar. Sunan mengangkat sebelah alisnya. Benar saja, saat ini, satu-satunya calon penyihir yang secara khusus datang ke pintu Markis Jinyan adalah calon penyihir di belakangnya. Kau ingin aku melepaskan pembunuh ayahku? Mata Sunan sedikit menyipit. Pembunuh ayahnya. Senyum sinis tampak tersungging di wajah Heb. Tuan Sunan, orang-orang seperti kami sudah jauh melampaui orang biasa dalam hal tingkat kehidupan, dan bahkan melampaui para ksatria. Umur normal seorang penyihir magang tingkat 3 adalah lebih dari 150 tahun. Jika mereka menjalani modifikasi fisik atau mengonsumsi ramuan pemanjang umur, hidup hingga lebih dari 200 tahun bukanlah masalah. Bagi orang-orang seperti kita yang berumur panjang, ikatan keluarga duniawi telah lama kehilangan maknanya. Saya pribadi berpikir kita tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Lagi pula, aku datang ke sini dengan tulus. Asal kau mundur dari perang ini, Markis Jinyan bersedia membayar harga yang memuaskanmu untuk menebus ketidakhormatannya sebelumnya. Meski Heb berkata dengan nada menggoda, Sunan tetap tenang sepenuhnya. Aku penasaran kenapa kau membantu Markis Jinyan. Apakah untuk memanfaatkan pengaruhnya demi mengumpulkan sumber daya? Benar sekali, praktik ini cukup umum di kalangan murid penyihir, bukan? Mata Sunan berkedip sedikit. Perkataan Herb tidak diragukan lagi mengungkapkan dua informasi. Salah satu alasannya adalah karena dia juga mengenal lebih banyak lagi murid penyihir. Salah satunya adalah ada cukup banyak calon penyihir seperti dia yang bekerja sama dengan bangsawan berpangkat tinggi. Anda juga bertanggung jawab atas wabah penyakit hewan di Provinsi Frostbite. Heb melirik Sunan dengan heran, tampaknya tidak menyangka dia tahu tentang penyakit bistifikasi. Itu benar. Apakah kamu memiliki manusia binatang primitif? Heb mengerutkan kening, Anda terlalu banyak bertanya, Tuan Sunan. Apakah Anda mencoba mengorek informasi dari saya? Sunan berkata sambil tersenyum setengah, aku hanya penasaran. Heb mendengus dan berkata, bagaimanapun, aku sudah menunjukkan ketulusanku. Sekarang giliranmu untuk menunjukkan ketulusanmu. Kau banyak bicara omong kosong lalu mengaku tulus. Ketulusanmu terlalu murahan. Sunan tersenyum kecut. Kembalilah dan suruh Markis Jinyan membersihkan lehernya dan menungguku. Aku akan menyelesaikan urusannya satu persatu. Wajah Heb menjadi gelap sepenuhnya, dan dia berkata dengan nada dingin, jadi, kau berencana untuk menentangku sampai akhir. Aku akan membalas kata-kata itu padamu. Sunan tidak mundur dan tersenyum dingin. Ini urusanku dengan Markis Jinyan, sebaiknya kau tidak ikut campur. Heb menatap Sunan dengan tatapan dingin sejenak, lalu mencibir, kalau tidak salah, kamu belum naik ke tingkat magang penyihir tingkat 3, kan? Apakah kau yakin ingin melawanku, seorang murid penyihir tingkat 2, padahal kau hanyalah murid penyihir tingkat 3? Sebagai murid sihir, kamu seharusnya tahu betul perbedaan antara level 2 dan level 3. Saya sarankan Anda mengenali situasi dan jangan terjebak dalam jalan buntu. Sunan tersenyum tipis dan berkata, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Anda akan menyesalinya. Heb praktis mengucapkan kata-kata itu sambil menggertakkan giginya. Detik berikutnya, tubuh lelaki itu tiba-tiba membengkak dengan cepat, bagaikan balon yang tiba-tiba meledak, dan potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya berserakan di mana-mana, menghujani para golem batu di sekitarnya. Mendesis. Patung batu itu langsung mengeluarkan asap biru dari area tempat ia berlumuran darah dan daging, dan dengan cepat terkorosi menjadi lubang. Daging dan darah yang terbang ke arah Sunan terhalang oleh medan gaya tak terlihat. Dia melepaskan energi mentalnya untuk merasakan lingkungan sekitar dan menemukan bahwa tidak ada lagi fluktuasi energi. Hanya itu saja. Sunan sedikit bingung. Murid penyihir bernama Herb Gilman datang ke sini hari ini hanya untuk menemuinya. Setelah negosiasi gagal, apakah tidak ada rencana cadangan? Atau mungkin... Sunan melihat ke arah Flash City, berpikir sejenak, dan mengeluarkan kristal komunikasi. Benda ini adalah artefak magis tingkat alkimia yang diciptakan dengan meniru mantra Zero Ring komunikasi. Benda ini dapat mengirimkan pesan dalam jarak tidak lebih dari 100 km dalam garis lurus. Terlebih lagi, benda ini dapat diaktifkan tanpa energi mental, membuatnya sangat nyaman untuk digunakan. Sunan secara khusus membuat beberapa di antaranya, dan memberikan satu kepada Kei serta Sherman dan dua lainnya, sehingga mereka dapat saling menghubungi jika terjadi keadaan darurat. Setelah kristal komunikasi diaktifkan, suara Ki keluar dengan sangat cepat. Jiangsu Selatan. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada pihak Anda? Ki terdiam sejenak, tampak bingung, sebelum berkata, tidak, kau bertanya tentang itu.
Percakapan itu tampaknya terputus oleh sesuatu di tengah jalan, dan butuh beberapa saat sebelum suara itu terdengar lagi. Seseorang telah meretas kita. Sungguh. Tatapan Sunan berubah dingin, dan dia berkata dengan suara berat, "Aku datang sekarang, hati-hati." Begitu dia selesai berbicara, dia melompat ke udara, dan saat dia mendarat, Hidden Dragon muncul entah dari mana di bawah, menangkapnya dengan sempurna. Sunan merapal mantra Featherfall pada Hidden Dragon untuk mengurangi beratnya, dan mereka berdua kemudian melesat menuju Flash City. Bersembunyi di sekitar kediaman bangsawan, mereka akan melancarkan serangan segera setelah negosiasi gagal, dan mereka juga bisa memancingku keluar dari markas. Mereka punya rencana yang bagus. Sunan mencibir, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk. Rumah Tuhan. Rumah besar yang dulunya damai kini kacau balau. Teriakan dan pekik perang memenuhi udara. Di pintu masuk aula dewan, dikelilingi oleh lebih dari selusin ksatria, Kei menyaksikan pertempuran yang berkecamuk di halaman dengan ekspresi serius. Musuhnya adalah 3 manusia setengah binatang, atau lebih tepatnya manusia buas. Ketiga manusia buas itu semuanya memiliki kekuatan tempur puncak tingkat ksatria agung dan tidak kenal takut dalam menghadapi ratusan macan tutul batu hitam dan golem batu, namun mereka masih mampu bertahan. Akan tetapi, yang lebih ditakutkan Kei bukanlah ketiga manusia buas itu, melainkan lelaki berjubah abu-abu yang berdiri tak jauh darinya. Lawannya tidak terlihat kuat, tetapi ia dengan mudah membunuh 3 ksatria yang mencoba menyergapnya. Kuncinya adalah ia menggunakan metode yang sama persis dengan Sunan, yaitu memanipulasi petir dan api. Dia tidak diragukan lagi adalah murid seorang penyihir. Apakah ini murid penyihir di belakang Markis Jinyan? Wajah Qi muram. Selain murid penyihir di belakang Markis Jinyan, tidak ada seorang pun yang akan mencoba membunuhnya saat ini. Tidak, harusnya dikatakan bahwa target murid penyihir itu bukanlah dia. Sebab selain membunuh 3 ksatria, pihak lainnya tidak bergerak dari awal hingga akhir, tetapi berdiri di sana dengan santai, seolah-olah menunggu seseorang. Pihak lain jelas-jelas tidak mau menyerangnya. Target mereka yang sebenarnya tidak diragukan lagi adalah Sunan. Saat itu, Qi melihat ekspresi pria berjubah abu-abu itu berubah, dan dia segera melihat ke arah pintu masuk halaman. Dengan sekejap, Sunan muncul di halaman. Pandangannya menyapu seluruh halaman, mengamati seluruh pemandangan sebelum akhirnya tertuju pada pria berjubah abu-abu. Herb Gilman. Saat melihat Sunan, sekilas kepuasan terpancar di mata Hebu, diikuti oleh niat membunuh yang mengerikan di wajahnya. Sudah kubilang, kau akan menyesal. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan pahitnya kematian. Begitu selesai berbicara, Heb merentangkan kelima jarinya dan meraih udara. Dengan suara berderak, ular-ular listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan langsung mengembun menjadi tombak biru hijau di telapak tangannya. Detik berikutnya, tombak itu melesat bagai kilat, menembus kehampaan dan melesat ke arah Sunan. Ledakan. Tombak petir menghantam perisai tak terlihat di depan Sunan, dan keduanya musnah. Rune energi. Pupil mata Sunan sedikit mengecil. Inilah kekuatan murid penyihir tingkat ketiga. Seorang magang penyihir level 3 yang telah menguasai pengendalian partikel energi dapat melepaskan kekuatan dahsyat permata rune dengan satu serangan. Bahkan seorang Grand Knight yang kuat dapat dengan mudah dimusnahkan oleh magang penyihir level 3. Meskipun mantra perisai merupakan mantra tingkat pertama, mantra itu hanya mampu menangkis satu serangan dari lawan. Tepat setelah melemparkan tombak petir, Heb segera mengucapkan mantra dan mengarahkan jarinya dengan tajam ke arah Sunan. Tertawa. Seberkas cahaya merah yang sangat terang muncul dari ujung jari dan melesat keluar secepat kilat bagaikan anak panah. Kemanapun sinar itu lewat, udara menjadi surut seolah-olah tersiram air panas, menciptakan distorsi yang terlihat, menunjukkan betapa menakjubkannya panas yang dikandungnya. Setelah melepaskan mantranya, Heb memperlihatkan senyum puas. Kekuatan Scorching Ray termasuk yang teratas di antara semua mantra lingkaran kedua. Mantra perisai biasa tidak akan mampu menahannya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat senyum Herb membeku. Sinar merah tua, kurang dari 10 cm dari Sunan, seolah-olah menyerang sesuatu yang tak kasat mata dan lenyap tanpa jejak, seperti lembu tanah liat yang tenggelam ke dalam laut. Bagaimana itu mungkin? Sekilas keterkejutan melintas di mata Heb, tetapi dia segera pulih. Benda ajaib pelindung. Dan itu adalah benda ajaib tingkat rendah. Mustahil bagi benda ajaib tingkat alkimia untuk secara diam-diam memblokir mantra lingkaran kedua. Orang ini ternyata punya benda ajaib tingkat cahaya redup. Mata Herb langsung berbinar dan ekspresi keserakahan muncul di wajahnya. Saat ini, sangat sulit menemukan benda-benda magis tingkat bercahaya yang utuh di benua berbintang. Kebanyakan dari benda-benda tersebut adalah benda-benda rusak yang tersisa dari ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Sekalipun dapat diperbaiki, kekuatannya akan melemah hingga ke tingkat alkimia. Sedangkan untuk memproduksinya sendiri, itu bahkan lebih mustahil. Sekalipun kita memiliki teknologinya, kita tetap perlu menemukan bahannya. Oleh karena itu, sebagai murid penyihir tingkat ketiga, dia masih belum memiliki satu pun benda ajaib bercahaya. Bunuh kamu, dan benda ini akan menjadi milikku. Niat membunuh di mata Heb semakin kuat. Sunan menyaksikan kejadian ini tanpa mengubah ekspresinya, melepaskan rudal ajaib yang telah disiapkan, namun rudal tersebut diblokir oleh perlindungan tak terlihat di tubuh Hebu. Melihat ini, Sunan tetap tenang,
karena dia sudah tahu bahwa mantra tingkat pertama hanya memiliki sedikit efek pada calon penyihir tingkat ketiga. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Sunan melemparkan beberapa permata rune, menghentikan serangan Hep. Lalu, ia berseru, kalian semua mundur dan tinggalkan halaman. Pertarungan antara calon penyihir bukanlah sesuatu yang dapat diganggu-gugat oleh para ksatria dan ksatria agung. Ki jelas memahami hal ini juga, dan segera memberi perintah. Semuanya, keluar dari halaman. Para pengawal itu menjawab dengan tegas, baik, Tuan. Dan mengantar sang raja keluar dari halaman. Blackrock Leopard dan Stone Golem juga meninggalkan musuh mereka dan mundur tanpa ragu-ragu. Ketiga manusia buas itu masih mengejar ketika tiba-tiba sesosok makhluk raksasa muncul entah dari mana di hadapan mereka. Tubuhnya yang besar, seluruhnya terbuat dari logam, berkilau dingin di bawah sinar matahari, memancarkan rasa tertekan yang luar biasa. Begitu dia menyadari adanya penyusup di pangkalan, Sunan memasukkan golem baja itu ke dalam Rubik's Cube untuk berjaga-jaga, dan sekarang golem itu berguna. Golem besi. Hep terkejut, tidak pernah menyangka Sunan akan memiliki boneka seperti itu. Saya tidak tahu apakah saya membuatnya sendiri atau mendapatkannya dari warisan penyihir. Menghadapi golem baja legendaris tingkat ksatria, ketiga bismen itu tak lagi seganas dan seganas sebelumnya. Dalam sekejap mata, mereka dihajar dan terpaksa lari ketakutan, benar-benar tertindas dan tak mampu mengangkat kepala. Wajah Hep menjadi gelap saat melihat kejadian itu, lalu sambil mendengus dingin, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan merobeknya di tempat. Dalam kilatan cahaya, seekor beruang raksasa yang tingginya lebih dari 5 meter muncul dari udara tipis. Binatang ini memiliki anggota tubuh yang panjang, cakar dan gigi yang tajam, serta kulit yang tampak seperti gabungan otot yang kuat dan berat serta baju besi logam. Mengaum. Begitu muncul, beruang raksasa itu menerkam Sunan. Hewan peliharaan ajaib. Sunan mengenali gulungan yang telah dirobek Hep. Itu adalah gulungan hewan peliharaan, barang sekali pakai yang khusus digunakan untuk menyimpan hewan peliharaan. Anda dapat menyimpan hewan peliharaan ajaib Anda dalam gulungan dan membawanya, lalu melepaskannya saat pertempuran. Hanya dapat digunakan untuk membawa hewan peliharaan ajaib. Dilihat dari penampilan hewan peliharaan iblis beruang raksasa ini, jelas ia telah mengalami modifikasi fisik, dan auranya menunjukkan ia setidaknya memiliki kekuatan tempur setingkat Grand Knight tingkat tinggi. Namun, jika menyangkut hewan peliharaan ajaib, Sunan tidak terintimidasi sama sekali. Tanpa perintahnya, Hidden Dragon melancarkan serangan. Hewan iblis beruang raksasa yang menyerbu itu menabrak sesuatu yang tak terlihat, terlempar mundur dengan suara keras dan menghancurkan dinding hingga berkeping-keping. Di tengah kepulan asap dan debu, raungan binatang buas terdengar naik turun, saat dua makhluk raksasa terlibat dalam pertempuran sengit. Hep dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian. Dia telah mengetahui dari saluran intelijen Markis Jinyan bahwa Sunan memiliki hewan peliharaan ajaib yang bisa menjadi tidak terlihat. Tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati pada saat itu. Kemampuan untuk menjadi tidak terlihat mungkin jarang bagi orang awam, dan bisa sangat sulit untuk mengatasinya. Akan tetapi, hal itu hampir tidak berpengaruh pada calon penyihir, karena terlalu banyak cara untuk menangkalnya. Namun, saat Hep benar-benar melihat hewan peliharaan ajaib Sunan, dia terkejut karena ternyata itu bukan sekadar kemampuan tembus pandang biasa. Tidak ada kemampuan tembus pandang yang dapat menghilangkan suara, bau, atau bahkan tubuh itu sendiri, membuat gerakan hampir tidak terdeteksi. Bahkan sebagai murid penyihir tingkat 3, dia hanya mampu menangkap pergerakan makhluk ajaib itu. Benda sihir tingkat cahaya redup, golem besi, hewan peliharaan sihir yang aneh, anak ini sungguh aneh. Berapa banyak lagi trik yang masih dia miliki? Bab 88. Jika sebelumnya Hep merasa lebih unggul dari Sunan, seorang murid sihir tingkat 3 yang berhadapan dengan murid sihir tingkat 2, kini ia telah sepenuhnya meredam rasa jijiknya. Dia samar-samar menyadari bahwa Sunan bukanlah murid penyihir tingkat 2 biasa. Lawannya jauh lebih kuat dari yang diantisipasinya. Menahan keserakahannya, Hep mulai fokus menghadapi Sunan, melepaskan mantra lingkaran kedua satu demi satu disertai dengan nyanyian aneh. Cahaya ajaib yang menyilaukan langsung memenuhi seluruh halaman. Meskipun Hep belum menguasai mantra senyap dan mantra instan, ia telah menguasai mantra dengan tanda baca. Ini adalah teknik merapal mantra yang mirip dengan menggunakan benda sihir, yang memungkinkan Anda melepaskan mantra yang telah disiapkan sebelumnya dengan cepat dan singkat. Anda hanya perlu melafalkan sebagian kecil mantra. Ini seperti versi sederhana dari mantra senyap. Ini juga merupakan prasyarat keterampilan yang diperlukan untuk menguasai merapal mantra secara diam-diam. Mantra dengan tanda baca membutuhkan kekuatan mental yang sangat tinggi dan hanya dapat dikuasai oleh murid penyihir tingkat ketiga. Murid penyihir yang menguasai mantra terputus-putus dapat merapal mantra 2 hingga 3 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Sunan merasa seolah-olah sedang menghadapi badai ajaib. Kalau saja pertahanan cincin perlindungan tidak begitu kuat, tubuhnya pasti sudah penuh dengan lubang sekarang. Satu mantra lingkaran kedua saja mengurangi pertahanan cincin perlindungan hampir 100 poin. Dengan 1000 poin pertahanan, cincin itu hanya mampu menahan maksimal 11 mantra lingkaran kedua. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Seperti yang diharapkan, itulah satu-satunya cara. Sunan menarik napas dalam-dalam, membalik pergelangan tangannya, dan permata rune yang berkilau muncul di antara jari telunjuk dan jari tengahnya.
Detik berikutnya, dia melemparkan permata rune itu. Heb melihat semuanya, tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Sunan sudah mengeluarkan beberapa permata rune, yang kekuatannya hampir setara dengan rune energi. Ia bahkan tidak perlu mengaktifkan benda sihir pelindung apapun. Ia bisa menahannya hanya dengan rune energi. Melihat Sunan kembali mengulang trik yang sama, Hebu tidak mempedulikannya, meliriknya, dan meneruskan merapal mantra. Namun, sesaat kemudian, betapa terkejutnya dia ketika melihat permata itu tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi sambaran petir setebal ember dan jatuh. Aura mengerikan langsung menyelimuti seluruh tubuh Heb dan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Ketakutan, Heb tidak punya pilihan selain menghentikan mantranya, menahan rasa sakit luar biasa dari serangan mental, dan segera melepaskan rune energi. Ledakan. Dalam kilatan petir yang menyilaukan, kalung di leher Heb dan cincin di jari telunjuk kirinya tiba-tiba bersinar terang sebelum dengan cepat meredup. Perlindungan kedua benda ajaib itu hancur hampir seketika. Lalu muncullah 3 lapisan rune energi bumi, yang terkoyak dalam sekejap mata. Petir kemudian menyambar seluruh tubuhnya, menyambar seperti ular listrik, menimbulkan rasa sakit luar biasa yang membuat pria itu menjerit melengking. Untungnya, sebagai murid penyihir tingkat 3, Heb memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Ia mampu menahan rasa sakit dan memobilisasi partikel energi, yang seketika menghilangkan sengatan listrik di tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya kebiruan muncul, menyebar ke seluruh tubuh, dan partikel energi tanaman melonjak masuk, dengan cepat menyembuhkan luka. Saat menerima perawatan, Hebu menatap Sunan dengan mata ngeri. Apa sebenarnya batu permata itu? Mengapa kekuatannya begitu mengerikan? Pada saat ini, Sunan telah mengambil permata rune kedua dan melemparkannya. Ketika pertama kali mengetahui bahwa Markis Jinyan memiliki murid penyihir di belakangnya, dia punya ide untuk mensintesis permata rune sebagai kartu truf. Permata rune bermutu tinggi ini adalah hasil tindakannya. Masing-masing terbuat dari 18 permata rune, dan kekuatannya 20 hingga 30 kali lipat dari permata rune biasa. Bukannya Sunan tidak ingin menggunakan lebih banyak permata rune untuk sintesis, tetapi 18 sudah merupakan batasnya. Jika dia menggunakan lebih dari itu, permata rune tingkat tinggi yang dihasilkan akan berada di luar kendalinya, dan menggunakannya hanya akan menyebabkan dirinya celaka. Itu seperti anak berusia 3 tahun yang menembakkan pistol. Mereka tidak dapat menahan hentakannya. Wow! Permata rune berubah menjadi gelombang api yang berkobar di udara, menghantam Heb seperti gelombang pasang. Ekspresi Heb berubah, dan dia mundur berulang kali, menggunakan partikel energi untuk memblokir serangan sambil merapal mantra. Perlindungan elemental. Cahaya redup muncul dari telapak tangannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya pada detik berikutnya. Heb ditelan oleh gelombang api yang berkobar segera setelah merapal mantra. Sesuai namanya, Elemental Protection dapat mengurangi jumlah kerusakan elemen yang diterima oleh penggunanya. Meski begitu, Heb, yang muncul dari gelombang api, masih terluka parah, dengan banyak luka hangus di sekujur tubuhnya. Ia tampak sangat berantakan dan benar-benar kehilangan ketenangannya. Brengsek. Herb sangat marah hingga wajahnya berubah. Dia, seorang murid penyihir tingkat 3 yang terhormat, dipukuli habis-habisan oleh murid penyihir tingkat 2. Jika kabar itu sampai tersebar, dia akan diolok-olok sampai mati. Intinya, dia baru saja membuat pernyataan keras belum lama ini, mengatakan akan membuat Sunan merasakan pahitnya kematian, tetapi sekarang dialah yang dipukuli dan berada dalam kondisi menyedihkan. Sungguh ironis. Aku pasti akan membunuhmu. Dengan teriakan nyaring, tubuh kurus Heb membengkak dengan cepat seolah-olah telah digelembungkan. Dalam sekejap mata, tinggi Heb melonjak hingga lebih dari 3 meter, tubuhnya ditutupi rambut hitam tebal, dan anggota tubuhnya menjadi luar biasa tebal dan kuat. Otot-ototnya yang besar penuh dengan kekuatan yang luar biasa, membuat orang-orang merasa lemas saat melihatnya. Selain mempertahankan fitur wajah seperti manusia dan mampu berjalan tegak, Heb sekarang tampak seperti beruang raksasa. Transfigurasi. Tidak, itu tidak benar. Polymorph adalah mantra lingkaran keempat, yang mustahil dikuasai oleh calon penyihir tingkat ketiga. Ini pasti modifikasi fisik. Orang ini telah menggabungkan garis keturunan manusia binatang ke dalam tubuhnya sendiri. Sunan menyipitkan matanya sedikit. Tampaknya Heb telah melakukan penelitian mendalam terhadap garis keturunan manusia buas. Pada saat ini, mata Heb berubah menjadi merah gelap yang menakutkan, dan mulutnya yang menganga mengeluarkan bau busuk. Dia meraung dan menyerbu ke arah selatan Jiangsu dengan langkah berat, seperti tank yang menyerbu. Ledakan. Permata rune berubah menjadi petir di udara dan jatuh. Kali ini, Heb tidak menghindar, tetapi memilih untuk menahan sambaran petir secara langsung. Dengan peningkatan garis keturunan Bismannya, kemampuan fisiknya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Meskipun ular-ular listrik melilit sekujur tubuhnya, ia masih mampu mempertahankan momentumnya dan dengan cepat mendekat hingga 5 meter dari Sunan. Melihat tubuh Sunan yang kurus, Hebu menampakkan senyum ganas. Pada jarak ini, bahkan benda sihir pelindung tingkat rendah pun tidak akan mampu menghentikannya. Anak itu pasti sudah mati. Gelombang niat membunuh membuncah dalam diri Heb, dan kegembiraan yang kuat memenuhi dadanya. Namun saat dia mendekat, dia terkejut karena wajah Sunan tidak menunjukkan kepanikan sama sekali, tetapi malah menyunggingkan senyum yang sebenarnya bukan senyum. Entah mengapa, perasaan gelisah menyergap hati Heb.
Detik berikutnya, hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba meletus dari tubuh Sunan, menyapu keluar bagai badai. Klik, klik. Sejumlah besar kristal es dengan cepat mengembun di udara, dan lapisan es tebal menyebar dengan cepat di tanah. Sebelum Hep sempat bereaksi, lapisan es tebal langsung terbentuk di tubuhnya. Tubuh besar itu tampak melambat, gerakannya tampak lamban. Memanfaatkan kesempatan itu, Sunan cepat-cepat mundur untuk membuat jarak, sementara cincin di jari tengah tangan kanannya berkelebat dengan cahaya redup. Dalam sekejap, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam kehampaan, dengan cepat mengembun menjadi cakar raksasa yang menyerang dengan ganas dengan aura kematian yang intens. Cakar bencana. Menghadapi cakar raksasa yang ganas itu, Hep yang sekujur tubuhnya tertutup embun beku dan gerakannya lamban, tidak dapat menghindar dan hanya dapat menyaksikan tanpa daya ketika cakar raksasa itu menghantam tubuhnya dengan keras. Mendesis. Bagaikan suara kain robek terdengar, beberapa luka berdarah seketika muncul di tubuh Hep. Aura kematian yang pekat meresap ke dalam lukanya, terus-menerus menggerogoti dagingnya, dan darah segar menyembur keluar seperti mata air. Ah! Hep menjerit melengking. Meski tidak tampak dari luar, energi negatif yang kuat terkait dengan cakar malapetaka telah menyerang organ dalam, daging, dan tulangnya dengan ganas. Rasa sakit yang hebat membuat mata Hep semakin merah, dan ia tampak seperti memasuki kondisi gila. Kedua matanya berubah menjadi merah darah samar, seolah-olah pupilnya telah meleleh di dalam bola mata, dan matanya memancarkan cahaya merah darah samar. Mendesis. Sejumlah besar darah berkabut tiba-tiba keluar dari kulit Hep dan naik ke udara. Cuaca yang sangat panas menyebabkan lapisan es di tubuhnya mencair dengan cepat. Kekuatan yang mirip dengan keadaan mengamuk seperti binatang. Sunan mengerutkan bibirnya. Meskipun kondisi ini dapat meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan, namun hal ini pasti akan memengaruhi rasionalitas. Bagi seorang penyihir, menjaga pikiran tetap jernih dan rasional setiap saat adalah hal yang paling penting. Seperti dugaannya, begitu ia kembali bergerak, Hep meraung dan menerkam Sunan, berubah menjadi binatang buas. Sunan tetap tenang, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, 3 permata rune muncul di antara jari-jarinya. Saat berikutnya, 3 permata rune terbang dari tangannya, berubah menjadi petir di udara dan menyerang Hep. Ledakan. Suara gemuruh guntur menggema di seluruh halaman. Petir yang menyilaukan itu, bagaikan bola raksasa, menyambar abis Hep. Busur-busur listrik halus menyebar keluar, hampir menyelimuti seluruh halaman. Para bismen, beruang raksasa, dan naga tersembunyi yang sedang bertarung tersapu oleh busur-busur itu, dan tubuh mereka lumpuh serta kaku sesaat. Hanya golem besi yang kebal terhadap efek kelumpuhan, dan mengambil kesempatan untuk meninju manusia buas hingga menjadi bubur. Ketika petir itu menghilang, sebuah lubang besar, sedalam 4 atau 5 meter, telah muncul di tengah halaman. Hep terbaring di tengah lubang, tubuhnya yang besar kini kembali ke bentuk aslinya, hangus hitam, hampir tidak ada daging utuh yang ditemukan. 5 luka panjang berdarah melintang di dada dan perutnya, dagingnya tergulung keluar, suatu pemandangan yang mengerikan. Setelah keluar dari wujud binatangnya, ia tampak tersadar kembali, matanya dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Ia berusaha keras mengangkat kepalanya, mengeluarkan suara serak yang mengerikan seolah ingin mengatakan sesuatu. Mengetahui bahaya yang dihadapi para calon penyihir, Sunan tak berniat memberinya kesempatan itu. Ia menembakkan sambaran petir yang menembus dahi, tenggorokan, dan jantung pria itu, memastikan pria itu mati tanpa keraguan. Dengan mata penuh kebencian dan putus asa, Hep meninggal dunia. Merasakan aura jiwa Hep berangsur-angsur menghilang, Sunan akhirnya menghela napas lega. Meskipun tampak hampir tidak terluka setelah pertempuran, ia sebenarnya telah menggunakan semua kartu asnya. Jika ia masih tidak bisa membunuh Hep, ia harus mempertimbangkan untuk melarikan diri. Kita juga sudah menghabiskan semua permata rune berkualitas tinggi. Sunan merasa sedikit menyesal. 1 permata rune bermutu tinggi berharga lebih dari 300 koin emas. Selama periode ini, ia menghabiskan semua koin emas yang dimilikinya dan hanya berhasil mensintesis 6. Ketiganya adalah permata rune bermutu tinggi terakhir yang dimilikinya. Untungnya pukulan terakhir akhirnya menghabisi Hep. Pada saat yang sama, dengan kematian Hep, hewan peliharaan beruang raksasanya mengeluarkan tangisan yang memilukan, tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu yang berhamburan ke udara. Tanpa pengendali mereka, kedua manusia buas itu jatuh ke dalam kekacauan dan segera dibunuh oleh naga tersembunyi dan golem baja. Melihat musuh telah diatasi, Sunan merasa lega dan berlutut di depan mayat Hebu. Pertempuran itu menghabiskan hampir 2000 koin emas. Kuharap kau punya sesuatu yang bisa mengganti kerugianku. Sunan mengulurkan tangan dan mulai menyentuh mayat itu. Akibat sambaran petir, sebagian besar harta benda Hep hancur, termasuk 2 benda yang diduga mengandung unsur sihir alkimia yang menyinggung. Hanya benda-benda magis pelindung dan spasial yang lebih stabil yang selamat tanpa kerusakan. Kedua benda ajaib pelindung itu adalah kelas alkimia dan tidak terlalu berguna bagi Sunan, jadi dia menyimpannya untuk diberikan kepada para murid untuk ditukarkan. Namun, cincin spasial terakhir berisi beberapa hal. Koin emas, permata, buku, berbagai material dan barang-barang lain. Ada lebih dari 100 permata hanya dengan melihatnya saja, yang lebih dari cukup untuk mengganti kerugian Sunan dalam pertempuran ini, dan suasana hatinya langsung membaik. Namun, ini bukan tempat untuk menghitung rampasan perang.
Sunan menyimpan barang-barang itu dan bersiap untuk menghitungnya perlahan ketika kembali ke pangkalan. Sambil berdiri, Sunan sekilas melihat beberapa penjaga mengintip dari sudut matanya di gerbang halaman. Namun, orang-orang di luar mendengar suara-suara di halaman menghilang dan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Melihat Sunan berdiri dengan tenang di tengah halaman, para pengawal berseri-seri kegirangan lalu berbalik dan berteriak kegirangan, Tuan Sunan telah menang. Tidak lama kemudian sekelompok orang bergegas memasuki halaman. Qiyi, yang berada di depan, mengambil beberapa langkah cepat dan menghela napas lega saat melihat Sunan tidak terluka. Pandangannya kemudian menyapu ke seluruh halaman, pemandangan yang sangat kacau dan berlubang-lubang, seakan-akan disapu badai, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terperangah karena terkejut. Pertarungan sang calon penyihir memang mengerikan. Bahkan pertarungan jarak dekat yang terdiri dari puluhan ksatria hebat pun tidak akan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Di mana murid penyihir itu? Tanya Qi, tersadar dari lamunannya. Sudah diselesaikan. Sunan menunjuk mayat hangus yang tergeletak di dalam lubang. Melihat ini, raut wajah Qi langsung berseri-seri karena gembira. Selama ini, dia cukup khawatir mengenai keberadaan murid penyihir saingannya. Tanpa diduga, pihak lain akan datang ke rumah mereka untuk mengantarkan kematian mereka sendiri, dan sekarang mereka akhirnya tidak perlu khawatir lagi. Dengan perang setelah musim semi, kita tiba-tiba memiliki satu ancaman besar yang berkurang, Qi menyeringai. Sunan tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dalam keadaan normal, tindakan Heb tidak salah. Secara umum, akan mudah bagi seorang penyihir magang tingkat ketiga untuk berurusan dengan penyihir magang tingkat kedua. Tidak akan ada kejutan sama sekali. Sialnya, ia bertabrakan dengan orang anehnya sendiri dan tertimpa peralatan dan alat peraga yang levelnya lebih tinggi darinya hingga tewas. Saya hanya bisa mengatakan saya tidak beruntung. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Sunan tidak menjelaskan kepada Qi, tetapi hanya memerintahkannya untuk membakar tubuh Heb sesegera mungkin. Lagi pula, dilihat dari penampilan Heb, kemungkinan besar dia memiliki garis keturunan manusia binatang primitif. Siapa yang tahu kalau mayatnya menular? Jika tidak ditangani dengan benar, seseorang mungkin tertular penyakit manusia binatang. Qi segera memahami inti permasalahan dan langsung menyetujuinya, lalu berbalik dan mengatur agar orang-orang membuang mayatnya. Sunan kemudian menyimpan golem baja dan meninggalkan rumah bangsawan itu. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang ada di dalam cincin spasial Heb. Bab 89. Di pintu masuk pangkalan, Sherman dan dua orang lainnya tampak agak gelisah, mengintip dari waktu ke waktu. Di samping ketiganya, Madeline dan Glee memegang senjata, wajah mereka tenang. Di sekelilingnya juga terdapat banyak sekali golem batu. Sebelum meninggalkan pangkalan, untuk mencegah Heb memiliki rencana cadangan untuk menyerang pangkalan, Sunan secara khusus menggunakan mantra komunikasi untuk meminta Madeline dan Glee melindungi pangkalan dan para muridnya. Beberapa meter jauhnya, sekitar selusin pasangan pengantin baru berkerumun bersama, tampak agak bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tiba-tiba dipanggil ke sini. Karena itu, mereka tidak terlalu khawatir dan bahkan punya waktu untuk mengamati Madeline secara diam-diam. Banyak orang yang sangat penasaran dengan anak hutan yang penampilannya sangat berbeda dengan manusia ini. Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di pintu masuk pangkalan. Madeline dan Glee secara naluriah mengangkat senjata mereka, tetapi hanya menghela napas sedikit lega dan menurunkannya setelah melihat wajah orang itu dengan jelas. Guru. Melihat Sunan telah kembali tanpa cedera, Sherman, Atil, dan Cory semuanya menghela napas lega dan bergegas menyambutnya. Ketika mendengar bahwa orang di hadapan mereka adalah penyihir legendaris, calon guru mereka, pasangan pengantin baru itu terkejut dan segera membungkuk memberi hormat. Yang mulia Sunan, apakah orang baru itu sudah datang? Sunan tersenyum tipis, mengucapkan beberapa kata penyemangat, melambaikan tangannya, dan berkata, "Baiklah, semuanya sudah berakhir. Kamu bisa melanjutkan urusanmu." "Ya, Guru." Meskipun penasaran, ketiga murid muda itu dengan patuh mengundurkan diri. Pendatang baru itu juga pergi bersama ketiga seniornya. Sunan menoleh ke Madeline dan Glee, lalu mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras kalian." Madeline menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi tanpa suara, kembali ke Taman Tanaman Ajaib. "Aku senang kamu baik-baik saja." Glee tersenyum dan berbalik untuk pergi. "Meong." Sunan tiba-tiba merasakan beban di pundaknya. Emi muncul entah dari mana, matanya terbelalak saat ia bertanya. "Apa yang terjadi?" "Aku baru saja merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat datang dari Flash City." "Tidak apa-apa, hanya ada beberapa musuh yang mencari kita, tapi aku sudah mengurus mereka," kata Sunan sambil tersenyum, mencoba meyakinkan mereka. "Musuh? Apakah dia murid penyihir?" Mata Emi terbelalak. Fluktuasi energi hebat tadi pasti terjadi karena pertarungan antara dua calon penyihir. Dulu, saat murid-murid pemiliknya masih ada, ia pernah mengalami fluktuasi energi serupa berkali-kali di tempat latihan. Sunan mengangguk. Magang penyihir tingkat 3. Magang penyihir tingkat 3. Emi terkejut, tetapi kemudian menjadi bingung. "Meong, bukankah kamu murid penyihir tingkat 2? Bagaimana kamu mengalahkan murid penyihir tingkat 3? Sunan mengusap kepala anak kucing itu dan berkata dengan penuh arti, "Aku mengandalkan uangku." "Kekuatan uang."
Mata kecil Emi dipenuhi kebingungan besar. Apa sebenarnya kekuatan uang? Mantra. Sunan tersenyum, tidak memberikan penjelasan, menepuk Emi dan menyuruhnya bermain sendiri, lalu berjalan menuju ruang meditasi. Setelah pertempuran, tibalah waktunya untuk saat-saat yang menyenangkan, yakni menghitung rampasan perang. Ruang meditasi. Di bawah cahaya terang dan lembut, Sunan memeriksa cincin spasial di tangannya. Mungkin tidak menduga cincin spasial itu akan jatuh ke tangan orang lain, tidak ada kunci rahasia yang terpasang padanya, dan Sunan dengan mudah membuka ruang dalam. Ruangannya kecil, kurang dari 1 meter kubik, tetapi penuh dengan barang, memenuhi setiap inci ruangan. Sunan mengeluarkan barang-barang itu satu persatu dan menghitungnya satu persatu. Pertama dan terutama, ini tentang uang. Jumlah totalnya hanya sedikit lebih dari 100 koin emas, selain sejumlah besar koin perak dan tembaga lepas. Total ada 112 batu permata, yang sebagian besar merupakan batu permata kualitas menengah hingga rendah seperti turmalin, giok, zirkon, spinel, dan topas, tetapi ada juga lebih dari 10 batu permata kualitas tinggi seperti rubi, safir, dan berlian. Bahkan ada zamrud yang langka. Silpite, juga dikenal sebagai batu perisai, adalah batu permata halus dan berkilau yang berwarna putih kehijauan atau hijau tua sekali dan biasanya hanya ditemukan di tempat-tempat gelap yang sangat berbahaya. Zamrud digunakan untuk membuat benda-benda ajaib, yang dapat meningkatkan sifat-sifat pesona seperti asam kuat, dingin, sengatan listrik, api, atau energi sonik. Ia juga dapat digunakan untuk menyiapkan susunan sihir dan menciptakan inti jiwa. Tentu saja itu dapat digunakan untuk membuat permata rune, tetapi itu akan sedikit boros. Bagus sekali. Sunan tersenyum. Batu permata yang terbaik sangatlah berharga. Misalnya, zamrud ini bernilai sedikitnya 5.000 koin emas. Permata yang tersisa diperkirakan bernilai lebih dari 4.000 koin emas. Hanya dengan permata itu saja, Sunan telah memulihkan semua kerugiannya kali ini, dan bahkan memperoleh beberapa kali lipat lebih banyak. Bisa dibilang mereka meraup untung besar. Selain itu, cincin spasial juga berisi banyak item perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang. Sunan memperkirakan benda-benda ini mungkin digunakan Heb untuk membuat benda-benda ajaib. Setelah menghitung uang, Sunan kemudian beralih ke buku-buku. Hanya ada sekitar selusin buku, dan tanpa terkecuali, semuanya adalah buku tentang model mantra lingkaran kedua. Ini termasuk perlindungan elemental, sinar terik, debu kilat monster pemanggil level 2, deteksi gaib kegelapan gaib, bayangan cermin, kepanikan massa keuletan, kekuatan kasar, ringan, dan levitasi. Sunan menduga bahwa Hebu mungkin meninggalkan buku-buku lainnya di kediamannya dan hanya membawa buku-buku mantra yang lebih penting bersamanya. Lagi pula, benda ini memakan banyak tempat. Jika kita bisa menemukan tempat tinggal Heb, kita mungkin bisa mendapatkan lebih banyak teks sihir. Saya tidak tahu di mana orang ini tinggal. Mungkin Markis Jinyan punya beberapa petunjuk. Setelah merenung sejenak, Sunan mengesampingkan keraguannya sejenak dan menyimpan buku-buku itu. Sebelum hari ini, dia hanya memiliki 2 buku mantra tingkat kedua, Mayo Strong Acid Arrow dan Shattering Sonic Wave. Awalnya saya khawatir tentang di mana menemukan lebih banyak buku mantra lingkaran kedua setelah maju ke magang penyihir tingkat ketiga. Sekarang, keadaannya jauh lebih baik. Seseorang telah secara proaktif mengantarkan barang ke rumahnya, sehingga menghemat banyak kesulitan. Lebih dari 10 mantra lingkaran kedua sudah cukup baginya untuk dipelajari selama beberapa tahun. Selain uang dan buku, cincin spasial itu juga berisi banyak materi langka. Banyak di antara mereka yang tidak dapat diidentifikasi di Jiangsu Selatan, dan informasi terperinci hanya diperoleh dengan memasukkannya ke dalam Rubik's Cube. Yang mengejutkannya, bahan-bahan ini mengandung 5 logam langka yang dibutuhkan untuk memurnikan inti rune sihir. Saya tidak tahu berapa tahun dan berapa banyak usaha yang Heb butuhkan untuk mengumpulkan semua bahan langka ini, tetapi sekarang semuanya datang kepada saya secara gratis. Sunan sangat gembira. Nilai total semua yang ada di cincin spasial sedikitnya 10 hingga 20 ribu koin emas. Kali ini, dia menghasilkan banyak uang. Seperti yang diharapkan, hadiah untuk mengalahkan monster elit jauh lebih besar. Setelah sekian lama bersukacita, Sunan akhirnya tersadar dan teringat apa yang dikatakan Hebu sebelumnya. Menurut Heb, dia seharusnya melihat atau mengetahui tentang keberadaan banyak calon penyihir. Aku penasaran apakah para penyihir magang ini saling berhubungan satu sama lain. Sunan mengerutkan kening dan merenung. Pada era kembalinya para penyihir 1000 tahun kemudian, dia mengetahui cukup banyak informasi tentang kekuatan sihir. Dia tidak tahu banyak tentang organisasi murid penyihir di benua berbintang di versi 1.0. Lagi pula, dia belum pernah mengalami versi itu. Mempercayakan penyelidikan kepada kamar dagang Firefox sepertinya tidak akan berhasil. Sekalipun benar-benar ada organisasi magang penyihir, orang awam tidak akan tahu tentangnya. Setelah merenung sejenak tanpa menemukan solusi, Sunan menggelengkan kepalanya dan berhenti mengkhawatirkannya. Kalau memang benar ada organisasi murid penyihir, cepat atau lambat dia akan menghubunginya. Sambil mendesah ringan, Sunan mengumpulkan pikirannya dan melanjutkan meditasinya setiap hari. Pada akhirnya, memperkuat diri sendiri adalah hal yang paling penting. Selama dia cukup kuat, dia tidak perlu khawatir dengan ancaman eksternal apapun. Saya perlu naik ke tingkat magang penyihir tingkat ketiga sesegera mungkin agar banyak hal dapat dimasukkan ke dalam agenda.
Setelah serangan terhadap calon penyihir, Qi segera memblokir semua berita terkait. Oleh karena itu, insiden ini tidak menimbulkan kekacauan di kota Simering, dan semuanya tetap damai seperti biasa. Pasukan sekutu Jinyan tetap diam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya sedikit orang yang mengetahui arus bawah yang bergejolak di bawah permukaan yang tenang ini. Waktunya telah tiba di bulan fajar musim semi. Salju secara bertahap menunjukkan tanda-tanda mencair. Kerah yang berkedip-kedip menjadi semakin populer. Tentara berangkat, dan berbagai perbekalan secara bertahap dikumpulkan di garis depan. Seluruh wilayah bersinar sedang mengasah pisaunya, bersiap menghadapi perang yang akan datang. Di sisi lain, dengan banyaknya permata yang diperoleh dari Heb, Sunan tiba-tiba memiliki lebih banyak uang di sakunya. Dia mengambil semua permata kualitas rendah hingga menengah, bersama dengan permata yang dibelinya dari persekutuan pedagang Fury Fox, dan menggunakan semuanya untuk membuat golem batu. Pertarungan melawan kaum Winterfrost telah membuktikan kemampuan ofensif Stone Golem yang tangguh di garis depan. Tak kenal takut dan tak gentar menghadapi rasa sakit, golem batu, setelah mencapai ukuran tertentu, dapat memainkan peran di medan perang yang jauh melampaui peran para ksatria yang jumlahnya sama. Reputasi tangguh Legiun Golem memang pantas. Oleh karena itu, Kui menunjukkan antusiasme yang besar untuk membentuk Legiun Golem, memberikan semua dukungan dan memenuhi setiap permintaan. Pada saat Thunder Moon, pasukan golem di Shining Territory mulai terbentuk. 300 golem batu diangkut ke garis depan, siap dikerahkan dalam pertempuran kapan saja. Dalam sebulan terakhir, penyebaran bencana di Provinsi Frostbite telah melambat secara signifikan. Orang-orang terinfeksi yang menyerang perbatasan Provinsi Daun Merah, Provinsi Pagoda Putih, dan Provinsi Danau Anggrek juga telah dievakuasi. Kini, ketiga provinsi tersebut sedang bersiap untuk mengirimkan pasukan besar guna menyerang balik Provinsi Frostbite dan menyelesaikan bencana sepenuhnya. Di ruang belajar, Qi melambaikan laporan pertempuran di tangannya, lalu menyerahkannya kepada Sunan, yang duduk di hadapannya. Sunan membukanya, meliriknya, dan mengangguk mengerti. Jelas, dengan kematian Heb, dalam di balik layar, pasukan yang terinfeksi telah kehilangan kendali, dan perluasannya secara bertahap terhenti. Pasukan orang yang terinfeksi saat ini bagaikan segerombolan lalat tanpa kepala. Hanya masalah waktu sebelum mereka musnah. Tentu saja, karena bencana itu sangat parah pada tahap awal, akan butuh waktu lama untuk mengatasinya sepenuhnya. Kecuali kelemahan mereka yang terinfeksi dapat ditemukan, mustahil untuk mengakhiri bencana dalam waktu singkat. Apa yang dikatakan keluarga kerajaan kepada Markis Jinyan? Tanya Sunan sambil meletakkan laporan pertempuran. Apalagi yang bisa dikatakan? Keluarga kerajaan mungkin tidak menyangka kita bisa setara dengan Markis Jinyan. Mereka pasti lega sekarang. Qi tersenyum, membuka laci, lalu mengeluarkan gulungan perkamen yang dihias indah, lalu menaruhnya di atas meja. Ini adalah surat penobatan dari keluarga kerajaan, yang menganugerahkan gelar Earl of Shining kepadaku. Utusan kerajaan juga mengisyaratkan bahwa setelah para pemberontak dikalahkan sepenuhnya, keluarga kerajaan akan menganugerahkan gelar markis kepadaku dan memberikan provinsi Golden Rock sebagai wilayah kekuasaanku. Pada saat itu, Persekutuan Agung akan mengadakan upacara penobatan resmi. Sunan mengangkat alisnya, itu hadiah yang cukup besar. Sepanjang sejarah kerajaan bintang, selain masa pendiriannya, tidak ada bangsawan yang mampu naik pangkat dari baron menjadi earl, atau bahkan markis, hanya dalam waktu 1 tahun. Dia tetaplah seorang markis yang memegang kekuasaan sesungguhnya atas suatu provinsi. Harus dikatakan bahwa hadiah yang dijanjikan keluarga kerajaan kali ini luar biasa besarnya. Masa-masa luar biasa menuntut tindakan luar biasa. Keluarga kerajaan masih memiliki keberanian untuk bertindak. Qi berkata sambil tersenyum setengah. 3 provinsi, Daun Merah, Pagoda Putih, dan Anggrek Danau, saat ini sedang sibuk menangani pasien yang terinfeksi, sementara 2 provinsi, Bambu Ungu, dan Soman, tidak cukup kuat untuk menangani Markis Jinyan. Keluarga kerajaan juga pasti takut kalau Markis Jinyan akan benar-benar berkuasa, dan mereka membuat janji-janji ini kepadaku agar aku bekerja keras menghadapi Markis Jinyan. Sunan tersenyum tanpa komitmen. Dia tahu Qi punya alasan lain mengapa dia tidak mengatakannya. Artinya, keluarga kerajaan juga takut kalau pengkhianatan Markis Jinyan akan mengilhami para markis lain untuk mempunyai ide yang sama, jadi Markis Jinyan harus disingkirkan. Berikan dia sebuah contoh. Mereka dengan senang hati akan membayar harga seorang bangsawan untuk itu. Lebih jauh lagi, jika Markis Jinyan benar-benar musnah, posisinya tentu perlu diganti. Saat itu, selain Qi, yang sebenarnya menguasai provinsi Jinyan, tidak ada kandidat lain yang cocok. Lebih baik mengikuti arus dan menenangkan markis baru. Bagaimanapun, dengan gelar bangsawan ini, banyak hal yang sebelumnya tidak dapat saya lakukan, kini dapat saya lakukan. Pada titik ini, senyum kebahagiaan yang tulus tampak di wajah Qi. Sebelumnya, dia hanya seorang baron, dan bahkan jika bawahannya memberi kontribusi besar dalam pertempuran, paling-paling dia hanya akan diberi gelar bangsawan. Akan tetapi, dengan gelar Earl, kemungkinan pemberian gelar bawahan meningkat pesat. Untuk gelar seperti baron atau viscount, selama pemegangnya memiliki cukup tanah untuk memberikannya, penobatan gelar hanya memerlukan laporan nominal kepada keluarga kerajaan. Kapan Anda berencana memulai perang? Semuanya sudah siap, dan kita akan mulai pada akhir bulan. Saya tidak akan berpartisipasi dalam perang.
Saya akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Kekuatan mental Sunan kini telah mencapai titik kritis terobosan. Ia akan mengasingkan diri selama beberapa hari untuk mempersiapkan diri naik ke magang penyihir tingkat 3. Mengenai perang selama periode ini, dia tidak terlalu khawatir. Dengan kematian Hep, Markis Jinyan telah kehilangan kartu truf terbesarnya. Sebaliknya, wilayah bersinar juga memiliki kavaleri batu hitam dan legiun golem batu. Dalam hal kekuatan militer, wilayah bersinar kini telah membalikkan keadaan dan memperoleh keunggulan. Hasil perang sudah dapat diduga sebelumnya. Saya mengerti. Anda bisa menyendiri dengan tenang. Qi mengangguk dengan serius. Dia tahu mana yang lebih penting. Akhir bulan guntur. Musim dingin yang panjang dan dingin akhirnya berlalu, dan salju telah mencair sepenuhnya. Saat musim semi tiba, perang antara Flash Territory dan Golden Rock Lions, yang telah ditangguhkan selama hampir setengah tahun, kembali berkobar. Perang yang sangat dinanti-nantikan ini tidak mengherankan menarik perhatian hampir semua bangsawan di Kadipaten Bintang. Siapapun yang memiliki mata untuk melihat dengan jelas tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan nasib Provinsi Jinyan. Pemenang utamanya niscaya akan memperoleh kendali sesungguhnya atas seluruh Provinsi Jinyan. Bab 90. Tepat saat perang di Provinsi Jinyan mencapai klimaksnya, Sunan tinggal sendirian di ruang meditasi pangkalan, tidak menyadari apapun yang terjadi di luar. Di bawah cahaya lembut, dia duduk bersila di tanah, matanya terpejam dan napasnya panjang dan dalam. Setelah 2 bulan bermeditasi, kekuatan mentalnya meningkat menjadi 29,99. Sekarang, hanya satu langkah terakhir yang dibutuhkan untuk menerobos dan mendapat promosi. Ruang meditasi terasa damai saat ini. Hanya suara napas Sunan yang samar-samar terdengar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, partikel energi di ruangan itu tiba-tiba mulai berfluktuasi hebat, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, bergegas menuju Sunan dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Hanya dalam sekejap, partikel energi padat yang telah dikumpulkan Sunan sebelumnya menggunakan susunan pengumpul energi terserap seluruhnya. Lebih banyak partikel energi melonjak liar dari luar ruang meditasi. Berpusat di Jiangsu Selatan, pusaran partikel energi tak kasat mata tampak terbentuk dalam radius beberapa ratus meter, dengan Jiangsu Selatan menjadi pusat pusaran tersebut. Tidak lama kemudian, gelombang yang tampaknya berasal dari jiwa tiba-tiba meletus dari Sunan. Dia membuka matanya perlahan, kilatan cahaya samar melintas di matanya. Suatu rasa kejernihan dan peningkatan spiritual yang familiar muncul dalam pikiranku. Sunan memiliki perasaan serupa ketika dia dipromosikan menjadi murid penyihir tingkat kedua. Namun kali ini, perasaannya sangat kuat. Indra perasaku tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam. Seluruh dunia terasa hidup dalam sekejap, dan informasi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam pikiranku. Meskipun dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar ruangan, Sunan dapat dengan jelas merasakan bahwa Emi tengah bertengger di pohon 50 atau 60 meter jauhnya, menikmati seteguk minuman dingin min yang menyegarkan. Tak jauh dari situ, kedua pengantin baru itu bersembunyi di sudut koridor, diam-diam mengamati Emi di pohon dengan rasa ingin tahu di wajah mereka, ragu-ragu apakah akan naik dan berbicara dengannya. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar nyanyian riang peribunga dan alunan merdu biolagri. Perasaan memiliki segalanya dalam kendali sungguh menawan. Sayangnya, itu hanya berlangsung sebentar. Tak lama kemudian, Sunan terbangun dari keadaan aneh ini. Dia menghela napas panjang lega, dan dengan pikiran, dia memanggil panel kendali. Sunan Yanes, manusia laki-laki. Semangat 30.00 konstitusi pukul 22.21. Keahlian. Meditasi cincin bintang LV10 228.429 per 300.000. Pembuatan ramuan LV4 2012 per 10.000. Biomodifikasi Vivi 2338 per 3.000. Kerajinan boneka LV3 4528 per 6.000. Kerajinan item ajaib Vivi 2140 per 3.000. Menatap panel, wajah Sunan menampakkan senyum tulus penuh kegembiraan. Sudah hampir 4 tahun sejak aku bertransmigrasi ke dunia ini, dan aku akhirnya maju ke level magang penyihir tingkat ketiga. Jika dihitung hari, dalam 2 bulan usianya akan genap 20 tahun. Seorang murid penyihir tingkat 3 berusia 20 tahun akan dianggap sangat berbakat bahkan di zaman kemasan sihir 1000 tahun yang lalu. Setelah beberapa saat bersukacita, Sunan menjadi tenang dan memfokuskan perhatiannya kembali pada panel kendali. Dilihat dari data saja, kekuatannya tidak meningkat secara signifikan dibandingkan sebelum promosinya. Dalam kenyataannya, dibandingkan dengan murid penyihir tingkat kedua, kekuatan tempur murid penyihir tingkat ketiga dapat digambarkan sebagai lompatan dan batas yang sangat pesat. Peningkatan pertama adalah peningkatan signifikan dalam kemampuan memanipulasi partikel energi. Sunan mengulurkan telapak tangannya, dan dengan sedikit pikiran, sebuah rune kuning misterius dan aneh muncul dari udara tipis di atas telapak tangannya yang terbuka. Detik berikutnya, rune kuning itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi lingkaran cahaya kuning pucat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Sekarang, bahkan tanpa permata rune, aku bisa dengan mudah memadatkan rune energi. Sunan tersenyum sedikit. Di masa mendatang, kita tidak perlu terlalu sering menggunakan permata rune saat menghadapi musuh seperti Grand Knights. Ia dapat dibunuh hanya dengan rune energi, dan paling parah, mantra dapat digunakan.
Perubahan kedua adalah peningkatan signifikan dalam kecepatan casting. Murid penyihir tingkat ketiga sudah dapat mencoba menguasai merapal mantra terputus-putus. Seperti halnya Heb sebelumnya, setiap mantra hanya memerlukan pengucapan satu atau dua suku kata, yang membuat pengucapan mantra menjadi sangat cepat. Aspek yang paling merepotkan dari mantra dalam pertempuran adalah waktu penyampaiannya yang terlalu lama, sehingga mudah dihentikan oleh musuh dari jarak dekat. Namun, kelemahan ini jauh lebih baik setelah menguasai seni merapal mantra dengan memecah kalimat. Ini juga merupakan alasan utama mengapa kekuatan tempur murid penyihir level 3 telah meningkat secara signifikan. Langkah berikutnya dalam merapal mantra lewat tanda baca adalah merapal mantra diam-diam. Mantra senyap, sebagaimana tersirat dalam namanya, berarti Anda tidak perlu melafalkan mantra saat merapal mantra. Anda hanya perlu melafalkannya dalam hati. Panjang mantra sama dengan panjang merapal mantra dalam kalimat bertanda baca. Meskipun mantra diam-diam tidak dapat mempersingkat waktu persiapan, teknik ini memungkinkan Anda mempersiapkan mantra berikutnya sambil merapal mantra yang sedang digunakan, sehingga sangat meningkatkan efisiensi merapal mantra. Ini adalah teknik yang sangat praktis. Di atas mantra senyap adalah mantra instan. Murid penyihir yang telah menguasai sihir instan dapat menuntaskan mantra dalam sekejap tanpa persiapan apapun, yang menjadikan mereka manusia meriam yang sesungguhnya. Baik pengucapan mantra secara diam-diam maupun pengucapan mantra secara instan termasuk ke dalam kategori keterampilan sihir super. Yang juga termasuk dalam kategori teknik sihir super adalah perluasan jangkauan mantra, yang meningkatkan jangkauan pengucapan. Penundaan mantra yang memperpanjang durasi efek mantra. Ekstensi mantra yang meningkatkan area efek mantra. Kombinasi mantra, yang melibatkan pengucapan beberapa mantra secara bersamaan. Sistem merapal mantra yang meningkatkan kontrol atas mantra, yang memungkinkan setiap mantra mencapai efek maksimumnya. Setelah maju ke magang penyihir tingkat ketiga, seseorang dapat menguasai keterampilan sihir super melalui pelatihan. Setiap keterampilan sihir super dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara signifikan. Oleh karena itu, keterampilan sihir super adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap calon penyihir tingkat ketiga. Namun, teknik sihir super ini sangatlah sulit. Tanpa bakat yang cukup, seseorang akan kesulitan mendekatinya. Kebanyakan murid penyihir tidak pernah menguasai satupun keterampilan sihir super sepanjang hidup mereka. Seperti Heb, dia hanya menguasai mantra paling dasar. Untungnya, aku punya panel pemain. Selama aku mulai berlatih untuk skill sihir super, aku bisa terus mengasahnya sampai mahir. Setelah ragu sejenak, Sunan membuka bibirnya sedikit dan dengan cepat mengucapkan satu suku kata. Partikel energi di sekitarnya berfluktuasi tiba-tiba, tetapi kembali tenang pada detik berikutnya. Upaya merapal mantra gagal karena struktur kalimatnya rusak. Namun, Sunan tidak peduli sama sekali. Informasi yang diinginkannya telah muncul. Menyelesaikan satu sesi latihan penyusunan segmen kalimat. Kemajuan pelatihan, penyusunan segmen kalimat, plus 0,05%. Sunan mengangguk puas. Dengan latihan berkelanjutan, Anda akan mampu menguasai mantra dengan memecah kalimat. Setelah Anda menguasai mantra berdasarkan tanda baca, Anda dapat memulai pelatihan mantra secara diam-diam. Kemudian tibalah saatnya merapal mantra. Sunan harus menguasai dua keterampilan sihir super, yakni merapal mantra senyap dan merapal mantra instan terlebih dahulu. Keterampilan sihir super lainnya dapat dilatih kemudian. Sekarang, aku mampu bertarung melawan ksatria legendaris dari ring sebelumnya. Setelah aku menguasai mantra cincin kedua dalam jumlah yang cukup, membunuh ksatria legendaris cincin pertama tidak akan menjadi masalah. Jika kita menambahkan benda ajaib, kita tidak akan takut menghadapi ksatria legendaris tingkat kedua. Bibir Sunan melengkung membentuk senyum. Selain itu, ia juga memiliki kartu truf berupa permata rune tingkat tinggi. Selama Anda bersedia mengeluarkan uang, bahkan seorang ksatria legendaris di ring kedua dapat dengan mudah dibunuh. Jangkauan kekuatan untuk magang penyihir level 3 sangatlah luas. Magang penyihir level 3 yang lebih lemah hanya dapat menindas ksatria legendaris ring pertama. Bahkan penyihir magang tingkat 3 yang kuat dan ksatria legendaris cincin ketiga dapat dengan mudah dihancurkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunan menjernihkan pikirannya dari gangguan dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Pertama, ada mantra lingkaran kedua. Saat ini ia memiliki lebih dari 10 buku tentang mantra tingkat kedua. Mengingat mantra tingkat kedua jauh lebih sulit daripada mantra tingkat pertama, ia mungkin tidak perlu khawatir tidak memiliki mantra untuk dipelajari dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Kita juga bisa mulai mempersiapkan inti rune sihir. Sunan telah memenuhi salah satu dari dua syarat untuk menyatu dengan inti rune sihir, kekuatan mental seorang calon penyihir level 3 dan fisik seorang ksatria agung pemula. Magang penyihir tingkat ketiga dapat mulai menyimpan sejumlah kecil partikel energi di dalam tubuh mereka. Tubuh mereka menjadi lebih tahan terhadap mantra dan serangan fisik, dan kecepatan peningkatan fisik mereka menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Jika dia membawa buah darah naga, Sunan memperkirakan tidak akan lama lagi sebelum dia bisa memperkuat fisiknya ke tingkat Grand Knight pemula. Bahan-bahannya agak sulit ditemukan. Sejauh ini, kami baru mengumpulkan 48 dari 89 logam. Kami sudah memiliki beberapa kemajuan pada 12 di antaranya. Kami harus mempelajari pengganti yang sesuai untuk sisanya. Sunan mendesah. Ini adalah proyek lain yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Selain itu,
Ada level keterampilan untuk pembuatan item ajaib. Menurut perkiraan Sunan, untuk memurnikan inti rune sihir, keterampilan pembuatan item sihir harus setidaknya level 4. Dia masih sedikit kurang untuk mencapai level 3. Sepertinya aku perlu membuat lebih banyak benda ajaib untuk meningkatkan kemampuanku. Kebetulan lebih dari selusin orang baru telah tiba di pangkalan. Ayo kita siapkan lebih banyak benda sihir tingkat alkimia dan simpan di gudang agar bisa ditukar nanti. Kita juga perlu mensintesis beberapa item sihir tingkat bercahaya lainnya. Dalam pertarungan sebelumnya, Sunan mampu mengalahkan Heb yang pangkatnya lebih tinggi darinya, terutama karena 3 benda ajaib bercahaya, cincin perlindungan ekstrim, kalung beku, dan cincin malapetaka, selain permata rune tingkat tinggi. Sejauh mana benda-benda magis tingkat bercahaya dapat meningkatkan kekuatan tempur sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Agar dapat memperkuat diri dan melindungi diri saat menghadapi musuh yang lebih kuat di masa mendatang, penting sekali untuk menciptakan lebih banyak benda sihir bercahaya. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah meskipun Anda membawa beberapa benda ajaib, Anda hanya dapat menggunakan satu benda ajaib yang jenisnya sama dalam satu waktu. Misalnya, dengan benda ajaib pelindung, setiap calon penyihir hanya dapat mengaktifkan satu benda dalam satu waktu. Mengaktifkan beberapa benda magis pelindung secara bersamaan hanya akan menyebabkan aliran energinya saling bertentangan, membuat semua perlindungan tidak efektif pada saat yang sama. Bahkan dengan jenis benda ajaib yang sama, efek perlindungan tidak dapat ditumpuk. Tentu saja, meski ada kekurangan ini, semakin banyak benda ajaib semakin baik. Membuat lebih banyak item ajaib juga menjadi masalah karena konsumsi material. Sunan memikirkannya sejenak, tetapi tidak menganggapnya terlalu serius. Paling buruknya, kita bisa menunggu hingga Kei menaklukkan provinsi Golden Rock dan kemudian menjarah wilayahnya. Meskipun mantra lingkaran kedua dan inti rune juga penting, meditasi adalah yang paling krusial. Di luar murid penyihir tingkat ketiga terdapat dunia sihir, yang diimpikan oleh banyak orang. Syarat utama untuk menjadi penyihir formal adalah membangun 18 cincin bintang. Benar sekali, 18 penuh. Dengan kata lain, Anda perlu meningkatkan teknik meditasi cincin bintang ke level 19. Mengingat meditasi cincin bintang level 10 sudah membutuhkan 300.000 poin kemahiran, Sunan memperkirakan bahwa 9 level berikutnya akan membutuhkan setidaknya 30 hingga 40 juta poin kemahiran secara total. Dengan tingkat 1000 poin kemahiran per hari, akan dibutuhkan waktu 80 atau 90 tahun, atau bahkan 100 tahun. Ini bahkan dengan bantuan ember darah dewa dan ramuan super kuat dalam meditasinya. Akan hampir mustahil bagi calon penyihir lain yang tidak memiliki sumber daya untuk mencapai kondisi ini sebelum masa hidup mereka habis. Kedua, kekuatan mental Anda perlu mencapai 60 poin. Tak perlu dikatakan lagi, ini bahkan lebih sulit daripada membangun 18 cincin bintang. Hanya setelah memenuhi 2 syarat berupa cincin bintang dan kekuatan mental, seorang murid penyihir dapat mulai mencoba membangun model bakat kristalisasi. Ini juga merupakan langkah yang sangat sulit. Hanya dengan berhasil membangun model bakat mereka sendiri kristalisasi, seorang murid penyihir dapat benar-benar menembus batasan dan maju menjadi penyihir formal. 18 cincin bintang, 60 poin kekuatan mental, dan model bakat, tidak satu pun dari ini dapat dicapai dalam waktu singkat. Tugasnya berat dan jalan di depan masih panjang. Sunan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Meskipun ia telah berhasil maju ke tingkat ketiga magang penyihir, mengambil langkah penting lainnya di jalan untuk menjadi seorang penyihir, jalan di depannya masih panjang dan ia harus terus bekerja keras. Keterampilan sihir super dan mantra lingkaran kedua adalah hal yang membutuhkan waktu untuk dipelajari. Ikuti saja langkah-langkahnya. Namun, kita dapat mencoba meningkatkan efisiensi meditasi. Saatnya untuk mensintesis ramuan tingkat tinggi. Sunan memperkirakan bahwa tepat dalam waktu setengah bulan, kumpulan bunga bulan perak berikutnya akan matang, dan kemudian dia dapat mencoba mensintesis ramuan tingkat tinggi. Sekarang mari kita pilih mantra yang ingin kita pelajari. Sunan mengeluarkan semua buku mantra cincin kedua dari cincin spasialnya dan meletakkannya di lantai di depannya. Total ada 17 mantra lingkaran kedua. Kebanyakan dari mereka adalah mantra pendukung seperti Mirror Image dan Levitation, atau mantra penguat seperti Lightness dan Brute Force dengan sedikit mantra ofensif. Namun, Sunan saat ini memiliki permata rune tingkat tinggi, cincin bencana, dan kalung beku sebagai kartu truf, jadi dia tidak terlalu membutuhkan mantra ofensif. Setelah berpikir sejenak, Sunan memutuskan untuk menguasai perlindungan elemen terlebih dahulu, diikuti oleh levitasi dan bayangan cermin. Levitasi, sesuai namanya, mantra ini memberikan penggunanya kemampuan untuk terbang sebentar. Efek dari teknik bayangan cermin adalah menciptakan klon yang sama persis dengan penggunanya. Semakin kuat kekuatan mental penggunanya, semakin banyak klon yang dapat mereka ciptakan, maksimal 8. Klon ini tidak memiliki kemampuan merapal mantra dan tidak bisa bertarung, tetapi dapat melakukan gerakan apapun sesuai keinginan penggunanya. Saat bergerak, ia juga dapat bergabung dan terpisah dari klon sesuka hati, sehingga menyulitkan musuh untuk mengetahui lokasi penggunanya yang sebenarnya. Klon tersebut hanya akan menghilang jika terkena serangan atau penggunanya membatalkan mantra. Ini tidak diragukan lagi adalah mantra yang sangat praktis. Khususnya bagi sang perapal mantra. Jika digunakan dengan baik dalam pertempuran, ini dapat memberi Anda cukup waktu untuk merapal mantra.
Perlu disebutkan bahwa di antara mantra lingkaran kedua ini adalah monster pemanggilan tingkat kedua. Seperti namanya, ini adalah mantra tingkat lanjut dari mantra pemanggilan monster level 1. Namun sejujurnya, mantra pemanggilan monster level 2 merupakan prioritas yang sangat rendah bagi Sunan. Lagi pula, ia memanggil makhluk-makhluk dunia lain untuk mencari pembantu bagi pangkalan itu, dan yang ia hargai adalah apakah mereka cocok dan apakah mereka punya kemampuan yang berguna. Mengenai kekuatan individu, itu hal yang sekunder. Oleh karena itu, kemampuan teknik pemanggilan monster level 2 untuk memanggil makhluk dunia lain yang lebih kuat bukanlah sebuah keuntungan. Malah, fakta bahwa teknik ini menghabiskan lebih banyak energi mental adalah sebuah kerugian. Membaca model mantra perlindungan elemental, kemajuan pembelajaran, perlindungan elemental, plus 0,08%. Melihat teks perintah yang muncul di depannya, Sunan mendesah penuh emosi. Aku akan sibuk lagi. Bersambung.